Amin. Shalom semuanya. Ini bagian kedua dari seri kita yang judulnya Like Jesus, dan seperti saya minggu lalu bilang bahwa dalam 10 minggu ini kita akan dikoreksi habis-habisan sama Tuhan dalam berbagai hal. Mungkin kita nggak akan mempelajari sesuatu yang sesuatu yang serta-merta ada di situ, artinya sesuatu yang Yesus bilang kamu harus gini, jadi kita harus kayak gitu. Jadi bukan, ini sesuatu yang kita pelajari ketika kita mengikut Yesus. Artinya melihat Yesus hidup, Yesus di sini. Minggu lalu kita belajar bagaimana cara Yesus menghormati, honor like Jesus, gimana caranya dia memposisikan dirinya atau tahu diri ketika dia lagi jadi anak, walaupun dia Tuhan semesta alam, dia lagi jadi anak. Jadi dia menghormati orang tuanya, karena jadi penghormatan itu muncul ketika kita tahu diri, kita lagi jadi karyawan dan kita punya bos. Walaupun kita punya Tuhan, tapi kita juga tunduk sama bos kita hormat. Dan seminggu kemarin aku diajarin untuk menghormati orang yang sebenarnya aku dulu hormati dan bahkan agak ngefans, tapi cukup nyebelin beberapa tahun terakhir. Tapi dia muncul terus di TV, jadi aku nggak bisa lari dari situ. Dan aku belajar untuk hormat tetap sama semua orang seperti yang Yesus suruh. Dan hari ini sesuatu yang lagi berat lagi sekali lagi buat saya, karena kemarin seminggu saya sempat bawa mobil saya ke bengkel dan ada orang bengkelnya ikut saya. Kita punya waktu sekitar berapa jam, 2 jam untuk ngobrol, dan saya coba untuk ngobrolin hal-hal yang penting, tapi berakhir biasanya basa-basi. Padahal punya kesempatan untuk ceritain Injil, dan di sini saya yang pertama dikoreksi sama Tuhan untuk berbicara seperti Dia. Artinya Yesus sebelum saya mulai, saya pengen ambil premis sederhana dari inti khotbah saya hari ini, bahwa Yesus nggak pernah asal ngomong. Yesus gak pernah cuma sekedar bahasa gaulnya chit-chat atau bahasa gampangnya bahasa basi. Yesus gak pernah. Yesus semua kata-kata yang keluar dari mulut Yesus itu dengan maksud yang disebut firman Tuhan yang keluar yang tidak akan kembali sia-sia. Dan beberapa dari kita yang bilang bahkan semua kita pasti pernah bersalah dalam hal ini untuk memakai kata-kata kita percuma, contohnya ngomongin orang dan lain-lain. Saya banyak berdosa di titik itu, dan saya yakin saudara juga, karena ngomongin orang tuh enak ya kan. Enak kalau dia nggak tahu, kalau dia tahu jadi ribet terusan kan. Oke, ini bagian kedua, judulnya Talk Like Jesus, atau lebih tepatnya Teach Like Jesus, karena Yesus semua perkataannya penuh pengajaran, penuh koreksi, penuh kasih. Dan boleh kita lihat kita ke Lukas 4. Setelah Yesus di Lukas 2 dia hidup dalam asuhan ayah dan ibunya, ada kesempatan pertama untuk dia berbicara itu di Bait Allah. Dan jadi sopan santunnya di Bait Allah adalah orang akan ditunjuk dan akan dikasih satu kitab yang harus dia baca. Jadi itu bukan sebuah kesempatan buat dia bukan sesuatu yang dia buat sendiri, tapi dikasih kesempatan sama orang untuk dia baca. Dan setelah dia baca, biasanya orang Yahudi di sinagog atau di Bait Allah punya kesempatan untuk sedikit kasih perenungan pribadi dari ayatnya gitu. Dan Yesus baca, dikasih kitab gulungan Yesaya, dan dibilang di situ Roh Allah ada padaku. Dia bilang pada saat ini ayat ini jadi kenyataan. Lukas 4 saudara bisa buka. Judulnya Yesus ditolak di Nazaret. Ayat 16, ia datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Ini aku bilang, ini honor like Jesus. Bayangin, dia Tuhan semesta alam tapi dia mesti datang ke gereja. Ngapain dia bilang? Gue Tuhan, ngapain gue mesti ke gereja? Kayak kita bukan Tuhan tapi masih merasa ada aja yang gak mau gereja, karena ngerasa kan Tuhan dari mana-mana. Yang kayak gitu-gitu. Jadi masih tetap tengil dan gak mau ke gereja. Dan bahkan Yesus sendiri pun ketika jadi manusia dia memilih untuk seperti biasanya, menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk rumah ibadat lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya ia menemukan nas atau ayat di mana tertulis, Roh Tuhan ada padaku oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat. Lihat bentuk hormat, honor like Jesus, walaupun pejabatnya mungkin kebanyakan kayak penjahat.
Ini kan beberapa gereja ketika saya sebut majelis itu kependekan dari manusia jelmaan iblis, rata-rata ketawa karena kayaknya ya dan amin gitu. Ketawanya gede banget dan aku bilang kayak kenapa ya, kayaknya rata-rata kayak gitu, tapi enggak, mudah-mudahan di sini enggak. Dan saya kenal beberapa dan tampaknya enggak. Insya Allah saya nggak tahu sih, yang kelihatan sih gitu, cuman dalam hati saya pengen tahu, tapi kita keluarga tetap aja harus honor, saling menghormati apapun itu bentuknya. Apapun kita tahu orang kayak gue tahu nih orangnya sebenarnya kayak gimana, tetap perintahnya adalah hormatilah semua orang, hormati semua orang. Minggu lalu itu, tapi kemudian dia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk, dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Kesannya kayak mereka menunggu, kayak lu udah baca ayat terus ayo dong kasih apalah 1-2 kata lah mengenai ayat ini gitu kan. Terus ayat 21, lalu ia mulai mengajar mereka katanya. Lihat, dia ada kesempatan untuk ngomong sama Yesus di bait Allah, dia pakai untuk mengajar. Dan ini dia yang kita pelajari. Lalu ia mulai mengajar mereka katanya, pada hari ini genaplah firman ini sewaktu kamu mendengarnya. Dan semua orang itu membenarkan dia, dan mereka heran akan kata-kata yang indah yang diucapkannya. Lalu kata mereka, bukankah ia anak Yusuf? Maka berkatalah ia kepada mereka, tentu kamu akan mengatakan pepatah ini kepadaku. Dia bernubuat di sini, hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri. Perbuatlah di sini juga di tempat asalmu segala yang kami dengar yang telah terjadi di Kapernaum. Kapernaum baru perikop berikutnya, artinya belum terjadi. Yesus bilang apa? Lu suka kata-kata gue, tapi abis ini gue akan mengatakan sesuatu yang akan membuat gue sebel dan meragukan gue, dan kayak gitu. Yesus bernubuat. Dan katanya lagi, aku berkata kepadamu, sungguh tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Dan aku berkata kepadamu, kataku ini benar. Pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel ketika langit tertutup selama 3 tahun 6 bulan. Dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri, tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang janda di Sarfat di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa banyak orang kusta di Israel, dan tidak ada seorang pun mereka yang ditahirkan, melainkan Naaman. Selain daripada Naaman orang Syria itu. Mendengar itu sangat marah. Lihat, mereka sebelumnya sangat kagum, kata-katanya sangat indah, firmannya dikutip sangat bagus, tapi pas dikulik, tiba-tiba Yesus ngomong sesuatu yang mengganggu jiwa mereka. Mengganggu. Gini, Yahudi paling terkenal dengan kerasisannya, karena mereka ngerasa umat pilihan Allah. Kita Indonesia nggak ada janji kita umat pilihan Allah. Bayangin saudara, kalau terlahir Tuhan sendiri yang ngomong, semua nabi ngomong kita umat pilihan Allah, dan saudara pasti tumbuh besar dengan superiority, aku bilangnya perasaan superior, karena kita umat pilihan Allah, kita bangsa. Tapi Yesus membawa mereka kepada pelajaran sejarah ketika zaman dulu, zaman kelaparan, banyak perempuan ya kan, zaman dulu pada sakit, ada banyak perempuan Israel, tapi Tuhan nggak selamatin itu, Tuhan sembuhin malah orang dari janda di Sarfat di tanah Sidon, bukan seorang perempuan Israel atau Yahudi. Dan zaman Nabi Elisa banyak orang kusta tapi di Israel, tapi nggak ada yang disembuhin, dan disembuhin malah orang Syria. Jadi Yesus langsung menghajar kerasisan mereka, dan dari kagum tiba-tiba jadi kesel sendiri, seperti yang Yesus udah nubuatin bahwa lo akan sebel. Jadi gini, berbicara tentang talk like Jesus, kita akan, yang pertama adalah perbincangannya kayak gimana sih? Ucapan-ucapan yang kayak gimana yang seperti Yesus, aku bilangnya yang disebut, boleh slide-nya, disebutnya spirit led, artinya dipimpin oleh Roh Kudus. Dipimpin oleh Roh Kudus. Di Markus 13 ayat 11, janganlah khawatir tentang apa yang harus kalian katakan. Kalau sudah sampai waktunya untuk berbicara, katakanlah saja apa yang diberitahukan kepadamu pada waktunya. Karena kata-kata yang kalian ucapkan itu bukan kata-katamu sendiri, melainkan datang dari Roh Allah. Jadi yang paling penting ketika kita punya kesempatan untuk berbicara, kalau sudah sampai waktunya untuk berbicara, kita mesti berdoa. Ada kesempatan nih ngobrol sama orang, kira-kira bakal di sebelah orang mungkin tuh lagi di bus perjalanan mau kemana, jangan sia-siain kesempatan itu. Karena Yesus gak pernah sia-siain kesempatan untuk berbicara, dan gak pernah ada kata-kata yang sia-sia, yang chit-chat, yang basa-basi keluar dari mulut dia. Semuanya penuh maksud. Penuh maksud. Kita berdoa sama Roh Kudus biar dia yang ngomong, biar dia bisa pakai kita sebagai alatnya. Dan itu talk like Jesus. Dan di sini Yesus punya kesempatan untuk ngomong, dan dia jelasin ayat itu, dan dia bahkan bernubuat. Yang kedua yang kita bisa lihat adalah kata-katanya Yohanes 16 ayat 7 dibilang, ketika ada lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, kata Yesus.
Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Penghibur huruf besar artinya bicara tentang Roh Kudus. Tapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, kalau Roh Kudus datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Kata-kata yang dipenuhi Roh Kudus, ingat yang didorong oleh Roh Kudus akan bentuknya menginsafkan. Ingat, Yesus bukan cuma baca ayat dan mengutip janji Tuhan terus semuanya senang, haleluya, terus amin, mari kita berdoa. Enggak. Yesus convict, menginsafkan, tiba-tiba dia membawa ke titik di mana lu akan meragukan gua. Oke, kata-kata itu sebenarnya nanti akan diucapin di kayu salib sebenarnya. Coba sembuhin, katanya tabib, coba sembuhin diri lu sendiri. Itu kan kata-kata di kayu salib. Katanya juru selamat, selamatin aja diri lu sendiri dulu, nggak usah selamatin orang lain. Kayak itu kata-kata yang nanti banget. Dan itu dia udah katakan duluan, tapi yang paling penting di sini adalah apa? Dia menghajar nilai-nilai tadi, rasisme itu di dalam diri orang-orang yang dengerin dia pada saat itu. Orang-orang yang udah mulai sadar bahwa ini bukan anaknya Yusuf. Ini kan, yelah, ini kan teman main gunduan anak gue. Gue tahu nih orang, ya kan? Mulai direndahkan karena apa? Masih muda, salah satunya. Dan dianggap nih orang biasa, dia bilang, Roh Tuhan ada padaku, dia bilang pada saat ini ayatnya jadi kenyataan. Nah, jadi seolah, ya saya nulis tentang lu siapa? Ini bukan anaknya Yusuf. Tiba-tiba mereka udah mulai ragu-ragu, udah mau merendahkan dia malah ngomong sesuatu yang menurut saya kontroversial. Khotbah-khotbah yang gak nyaman kalau menurut saya, dan khotbah-khotbah yang kayak gitu sebenarnya yang dituntun oleh Roh Kudus. Karena Roh Kudus akan apa? Menginsafkan. Akan ada titik di mana ini bukan cuma jadi khotbah yang menarik untuk didengar atau informasi yang baik, informasi tambahan yang baik, tapi akan apa? Selalu akan apa? Menjadi firman yang menginsafkan. Akan ada dosa-dosa yang dikeluarin ketika Tuhan berbicara. Akan ada itu. Convicting, menginsafkan. Yang berikutnya akan bentuknya prophetic. Benar, tadi Yesus bernubuat, dia bilang pasti kamu nanti akan mengatakan ini. Kalau itu belum, masih jauh. Kapernaum aja masih perikop berikutnya. Lukas disusun kronologis, artinya apa? Yesus belum bikin mujizat di Kapernaum. Tapi Yesus bilang apa? Ntar kamu pasti bilang gitu. Coba bikin yang di Kapernaum kamu buat. Kata Yesus apa? It's okay. Dan gini, saudara mesti ngerti, Yesus tuh direndahin bahkan sama adik-adiknya sendiri. Ada satu titik di mana kalau saudara baca, di mana Yesus bikin mujizat, ini kan di kampung ya. Mereka punya kota kan kecil tuh kan kampung kan. Dia bilang gini, adik-adik bilang gini, kalau bikin mujizat jangan di sini kok. Kok. Di Chinese, anggap aja begitulah. Atau bang, yang kayak gitu pokoknya di Batak, terserah. Bung, apalah, ya kan? Kalau bikin mujizat jangan di sini, kagak ada yang lihat, bikinnya di kota. Dicengin sama adik-adiknya sendiri. Kalau kita belajar sejarahnya, kalau kita baca di Alkitab, adik-adiknya baru mulai percaya bahwa kokohnya adalah Tuhan. Ketika dia bangkit dari kematian, seperti yang dia selalu bilang, aku akan dibunuh, 3 hari kemudian aku akan bangkit. Runtuhkan bait Allah ini 3 hari kemudian akan aku bangun lagi. Terus paling benar-benar percaya ketika mereka dengan mata kepala sendiri ngeliat kokohnya naik ke surga di hadapan mereka. Ternyata benar, kokoh adalah Tuhan. Ya kan? Bayangin, dan salah satu yang bertobat dari nggak percaya Yesus adalah Tuhan adalah Yakobus, dan dia tulis kitab Yakobus dan juga Yudas. Dia tulis 2 kitab itu yang menjelaskan imannya dia berakhir mati dibuang dari atas bait Allah karena disuruh sangkali bahwa koko lu adalah Tuhan. Gak bisa, koko gue benar-benar Tuhan. Akhirnya dibuang dari atas bait Allah, kebelah 2 kayak film Alien yang pertama ada Bishop, yang kebelah 2 itu robot cyborg. Saudara nggak ngerti ini? Saya masih muda, saudara mungkin udah ketuaan, tapi film itu cukup tua. Kebelah 2 sampai di bawah masih hidup, disuruh nyangkal lagi, sangkal nggak? Yesus adalah Tuhan, gak bisa. Dia Tuhan. Akhirnya apa? Terus berdebat, dia nggak mau menyangkal juga. Ada yang sebel, dia ambil balok, dipecahin palanya. Dia mati karena imannya kepada pokoknya sendiri, yang adalah Tuhan. Sebuah iman yang sulit sebenarnya. Sulit gak? Bagi Gamal dan Audrey tiba-tiba kalau aku bilang kayak, tahu gak sebenarnya aku Tuhan? Gak bakal mudah untuk percaya itu, saudara, percaya. Itu apa yang ngomongin? Gak maksudnya itu. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Kalau kita dituntun sama Roh Kudus, tiba-tiba kita akan ngomongin sesuatu yang profetik.
yang kita bahkan nggak tahu. Beberapa dari kita pernah ngobrol dan tiba-tiba kita langsung menuju ke titik tombol orang yang nggak pernah disentuh sama orang lain. Kita perlu cuma nanya kayak, gimana? Apa kabar? Gimana istri lo? Kayak gitu. Ingat gak di Yohanes 4? Udah ngoceh-ngoceh tentang kayak, kalian Israel kan nyembah Tuhan di sini, kalau Yerusalem, kalau kita mah di sini, gitu-gitu lah, ngomongin perdebatan teologis, agama gitu kan, soal agamis, dia ngomongin beda-bedanya agama. Tiba-tiba tuh nanya, suami lu mana? Gak nyambung kan? Gak nyambung, tuh langsung kena tombolnya tuh. Suami gue? Iya, suami lu yang sekarang, yang bukan suami lu itu. Lu kan punya 5 nih, udah 5 kan? 5 yang gak ada yang suami lu, yang sekarang juga bukan suami lu kan? Langsung ngomong nih. Kenapa jadi ngomongin suami? Tadi lagi ngomongin agama. Gak perbincangannya. Dan semua perbincangan Yesus bentuknya intentional. Mungkin kita nggak tahu masalah orang itu, tapi Roh Kudus akan membawa kita sampai taraf tertentu, profetik. Bukan dibuat-buat, bukan lu buat, tapi sebuah nubuat. Sesuatu yang akan datang. Kalau kita mau dipimpin oleh Roh Kudus ketika ngobrol, bukan cuma nyari aman doang, kayak udahlah, cari aman, ngomongin yang lucu-lucu aja lah. Gimana Pak hidup? Baik-baik aja Pak. Ya lagi gini lah. Ini kan dolar lagi naik. Terus apa hubungan sama itu Bapak? Ya nggak tahu sih, tapi daging mahal gitu-gitu. Pokoknya ngomongnya gitu-gitu doang gitu. Kalau punya kesempatan, belum tentu bakal ketemu dia lagi dan ngobrol sama dia lagi. Belum tentu dia masih hidup dan bisa kita kesempatan untuk beritain Injil. Jangan pernah sia-siain itu. Jangan pernah. Berdoa sama Roh Kudus, apa yang harus aku ngomongin? Apa yang harus aku ngomongin? Berikutnya, bentuknya miraculous, powerful dan penuh mujizat. Dari perbincangan doang kita punya kesempatan loh untuk speak life. Bilangin speak life. Harus tahu bahwa Tuhan punya janji, Tuhan tuh sayang banget sama kita. Dan perbincangan tentang Tuhan, percayalah, beyond religion. Beyond religion, ketika kita ngomong kasih Tuhan, itu lebih daripada agama, mengatasi agama, omongan-omongan yang dipenuhi perbedaan. Tapi ketika ngomongin tentang Tuhan, orang tuh tertarik pasti. Kan dia pasti berasa sedikit banyak mereka, apalagi yang masih beragama, percaya ada Tuhan, pasti kayak pengen tahu kalau Tuhan ada, dia perasaannya sama gue gimana ya. Mereka takjub mendengar pengajarannya di Lukas 4 ayat 32 dan 36, sebab perkataannya penuh kuasa. Ayat 36, semua orang takjub lalu berkata seorang kepada yang lain, katanya alangkah hebatnya perkataan ini, talk, speech, teaching. Itu dia kata-katanya hebat, sebab dengan penuh wibawa dan kuasa ia memberi perintah kepada roh-roh jahat dan mereka pun keluar. Kalau kita dipimpin oleh Roh Kudus, perbincangan sederhana bisa, kalau kata Felix, bikin tuh orang tiba-tiba kayak gitu, tiba-tiba lagi cuma ngobrol-ngobrol terus tiba-tiba kayak ada sesuatu yang dikerjain sama Tuhan di hatinya pas kita ngobrol. Kita ngomongin hal yang kita banyak nggak tahu. Di salah satu yang punya karunia yang saya nggak punya sebenarnya profetik adalah di sini hambanya. Di sini hambanya yang mungkin kelihatan bukan kayak hambanya, ya kan? Kalau saya kelihatannya kayak hambali, ada jenggot saya. Tapi yang tadi bilang kalau kita mau dituntun sama Roh Kudus, tiba-tiba tuh orang jadi kayak bahasanya Gamal pancur, pancing dikit curhat, ya kan? Kena tombolnya, tiba-tiba dia ceritain sesuatu yang kita nggak perlu tahu, kayak too much information, tapi kita bisa speak life, bahkan kita bisa kasih nasihat, tiba-tiba kita jadi spiritual authority-nya dia dalam waktu beberapa menit. Cuman hanya karena ketika kita nurut sama Roh Kudus untuk ngomong apa yang dia dorong kita untuk ngomong, tanya apa yang dia dorong kita untuk tanya. Itu dia tuh apa yang kayak gitu, spirit led, spirit filled, spirit led, penuh Roh Kudus dan dipimpin oleh dia. Berikutnya, kata-kata Yesus yang seperti Yesus, kalau kita berbicara seperti Yesus, kata-katanya restores, akan memulihkan. Ada pemulihan, bukan cuma gini, mujizat kalau cuma saudara sembuh dari sakit itu biasa, tapi pemulihan itu yang paling penting. Karena cuma sembuh doang gampang, tapi untuk jadi sakit lagi, benar. Karena sembuh itu cuma intro untuk proses berikutnya, untuk makin jadikan serupa seperti Kristus. Kesembuhan yang gak membawa mujizat, yang gak membawa kepada keselamatan, itu mujizat yang sia-sia. Mujizat yang gitu doang. Pertolongan yang gitu doang, habis ditolong terus lupa, terus hancur-hancuran lagi, udah sembuh. Ini orang sembuh tetap bisa mati, bener?
Buat apa sembuh kalau binasa? Makanya kata sozo sendiri, sembuh dan selamat itu dipakai interchangeably, artinya dipakai bergantian, bahkan kadang artinya jadi double. Karena mujizat yang sejati harus membawa kepada keselamatan, kalau enggak ya gitu doang. Gitu doang, cuma sesuatu yang duniawi. Ada orang yang percaya Yesus karena disembuhin dulu dari sakit, dan biarlah itu jadi intro. Tapi nggak lucu kan kalau lagu isinya intro doang. Mana nih, gini doang gak nih? Nggak lanjut tadi ke penyanyinya nih. Kayak kalau dia instrumental terserah, tapi instrumental pun punya ref walaupun nggak ada kata-katanya. Nah, ini intro terus diulang-ulang, kenapa nih rusak apa sih ininya? Gitu. Gak mungkin kita berkutat selalu di mujizat doang. Dan ayolah, bisa ada lebih penting dari itu, ada pertobatan, ada proses untuk menjadikan serupa seperti Kristus, ada itu yang disebut progressive sanctification, proses pengudusan, sebuah progres, sebuah perjalanan yang disebut, kalau saya sama Felix sebutnya sebagai berobat jalan. Gitu. Gak akan pernah ada momen di mana saudara udah kudus. Kalau udah kudus, kata Felix, Tuhan gue lagi kudus-kudusnya nih, jemput gue dong, atau gue rapture sekarang, atau gue mati dong sekarang, kayak mumpung lagi kudus nih, mumpung belum bikin dosa lagi. Kayak gak ada momen di mana saudara akan udah cukup kudus di bumi ini dan gak butuh Roh Kudus. Dan juga karena juga gak ada momen di mana Anda terlalu hancur dan Roh Kudus gak bisa bikin sesuatu. Kita akan selalu butuh Dia sampai kita pulang atau Dia datang. Pasti. Juga di kota-kota lain aku harus memberitakan Injil Kerajaan Allah, sebab untuk itulah aku diutus. Talk like Jesus, speak about kita jadi kayak ambasador Kerajaan Allah yang kita bawa selalu nilai-nilai itu, sesuatu yang profetik, sesuatu yang akan datang, sesuatu yang sebenarnya bahwa kita bukan raja atas hidup kita sendiri, kita punya Tuhan. Artinya apa? Tuhan juga punya mau, bukan cuma kita doang yang punya mau. Omongan-omongan kayak gitu. Banyak orang ngomong pancur, tiba-tiba ceritain kekecewaan dia karena yang dia mau nggak dia dapat. Saya cuma selalu ngomong, selalu nggak semua yang kita mau Pak bisa kita dapat. Tahu dong Pak. Iya juga ya Dek. Ya iya. Kita bukan Tuhan Pak, Tuhannya ada yang di atas. Ya juga ya Dek. Ya iya. Ya gitu-gitu ya terusnya ngomong terus. Ngomongin tentang kerajaan, nilai-nilai yang nggak pernah dia dengar, yang di agama mungkin cuma gitu doang, tapi kita bawa ke titik di mana yang tadi kepada kenyataannya, kan agama itu cuma bayangan sebenarnya. Dan Kristuslah yang sebenarnya. Kerajaan bicara bukan cuma surga, tapi bicara tentang rajanya. Ya kan, sebuah kerajaan tanpa raja jadi nggak jelas. Yang kita bawa bukan hanya kerajaan, tapi kita bawa rajanya. Pertama dikasih nilai-nilai kerajaan dulu yang mereka nggak pernah tahu, nilai-nilai yang indah yang mereka nggak pernah dengar. Ketika mereka udah mulai tertarik, kita ceritain tentang rajanya. Dan biasanya di situ mereka mulai tertarik. Pokoknya kalau kata password itu udah kesebut aja, udah tetot, udah gitu. Anda menyebut kata Yesus, ya gitu, selesai. Semua bantuan sosial baik-baik saja, sampai tiba-tiba ada satu cip-cip yang ngomong sama yang dibantu. Tuhan Yesus memberkati ya. Tuhan Yesus itu sayang banget sama kamu. Tetot, Anda menyebutkan kata Yesus. Tiba-tiba jadi, ini gue jadi kristenisasi. Kristenisasi? Enggak, saya cuma ngomong. Saya ngomong yang sebenarnya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, bukan akan orang Kristen doang. Ya kan semua baik-baik saja sampai passwordnya disebutkan. Kata yang terlarang itu, yang no other name itu, yang terlarang itu. Tapi nama itu yang menyelamatkan kita. Tidak ada nama di bawah kolong langit ini yang olehnya kita diselamatkan. Terserah orang mau melarang kayak apa. Roh Kudus akan memuliakan aku, kata. Kalau lu dipenuhi Roh Kudus, kalau kita dibimbing oleh Roh Kudus, our talk will be spirit led and always lead people to Jesus. In the end of the conversations, pasti bawa ke sana. Pasti. Akan sulit untuk nggak ngomongin Yesus kalau saudara dipenuhi Roh Kudus, karena Roh Kudus akan selalu menyanyikan Yesus. Selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka. Ketika Yesus bangkit dari kematian, dia punya sekitar 40 hari. Dan selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Jadi dia berulang-ulang berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Because apa? Itulah kata-kata, itulah perbincangan yang terpenting. Yang terpenting. Yesus bilang, untuk itulah aku diutus. Dan ketika dia bangkit dari kematian, gini, saudara kalau pernah mati, terus diizinkan bangkit, kira-kira dalam sisa waktu sebelum saudara mati lagi, apakah kita akan melakukan yang gak penting seperti yang dulu banyaknya kita lakukan, atau kita akan melakukan dan mengatakan hal-hal yang paling penting?
Aku yakin kita akan melakukan yang paling penting dan mengatakan yang terpenting yang mungkin dulu kita tahan-tahan. Benar ya? Contohnya misal selama dulu sebelum mati kita tahan-tahan suka sama seseorang ya kan, kedua kita dijadi bangkit lagi, lu tau gue sebenarnya sayang banget sama lo, udah lama banget gue pengen jadi gini, gue berharap lu mau sama gue, kayak gitu. Kita ngomongin hal-hal yang dulu nggak sempet kita bilang, bener ya? Yesus sepanjang hidupnya berita tentang kerajaan Allah, untuk itulah dia diutus, dan ketika dia bangkit dari kematian, itulah yang berulang-ulang diomongin, dan beberapa gereja, bahkan mungkin sebagian besar, khususnya yang populer, udah mulai bosan ngomongin kerajaan Allah. Karena itu sesuatu yang banyak, gak sedikit orang berpikir bahwa itu sesuatu yang nanti. Oh, kerajaan Allah dari dulu dan kekal sampai kekal. Makanya kita berdoa, apa jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga, karena kerajaan Allah, walaupun sekarang belum semua orang terima bahwa Yesus adalah Raja, tapi kerajaannya udah berlangsung. Iblis saja tunduk dari dulu sampai selamanya. Kenapa? Iblis tahu siapa rajanya. Dan kita berharap kita juga tunduk. Kita berharap kita bisa membawa orang dengan perbincangan kita untuk menyadari kerajaan Allah. Yang restore itu disebutin loh. Kita akan diajar, akan membawa orang, untuk membawa mereka dalam pengajaran, untuk membentuk mereka kembali ke desain semula. Restore itu bentuknya mengembalikan pada desain semula, kalau emang dia rajanya, kalau emang dia Tuhannya, dan kita bertingkah kayak raja dan Tuhan di bumi. Yang namanya restoration itu adalah ketika kita diproses untuk kembali seperti desain mula-mula, untuk kembali percaya bahwa dia Tuhannya bukan kita, dan kembali bertingkah bahwa dia rajanya dan bukan kita. Itu restoration. Dan itu proses yang Yesus sebut sebagai pemuritan. Dipenuhi pengajaran, dipenuhi obrolan yang penting. Ya, boleh aku kutip dulu kesaksian kita ya. Dulu aku pacaran sama dia sebelum aku ngajar Bible study, terus sepanjang aku mulai dibangkitkan Tuhan untuk bikin Bible study, dia ikut. Terus kita selalu Bible study ya kan, ngomong. Aku karena menggebu-gebu, karena aku yakin dipenuhi Roh Kudus, karena sebelumnya aku nggak suka baca Alkitab. Dan dipenuhi Roh Kudus, menggebu-gebu, jadi aku ngajar dalam 2 jam Alkitab. Itu 2 jam cuman nggak pakai nyanyi, cuman doa mulai. Baca Alkitab 2 jam, kadang 2,5 jam, pernah 3 jam. Di jam malam, jam lapar, 7-9 malam, itu belum makan, orang pulang kantor, pulang kuliah, pulang sekolah, besok masih ada ujian. Pokoknya semua masih ada kerjaan, itu Kamis malam, artinya besok masih Jumat, belum selesai. Orang tuh udah gak mikirin, orang datang, aku yang ditarik sama Roh Kudus sendiri. Dan disitu aku ngajar 2 jam, terus tiba-tiba dalam perjalanan pulang, karena aku nganterin dia, dan masih aku ngomongin firman Tuhan juga. Pernah terbersit di mulut dia, gue ingat banget. Bilang gini, kok bisa ngomongin yang lain gak sih? Alkitab mulut tadi kan udah. Ya kan, soalnya gini, pacarannya kapan kan gitu. Ayolah, ngomonginnya ini lagi. Tapi itu dulu Tuhan membawa dia, Tuhan restore dia seperti Tuhan restore saya. Kita sekarang 1 halaman, sangat indah bagi suami istri untuk 1 halaman, 1 lembar, in a 1 page, 1 langkah untuk berjalan bersama Tuhan paling enak. Paling susah kalau suaminya masih di bawah, atau sebaliknya istrinya yang masih di bawah. Tapi apa kita bisa turun ke bawah untuk merendahkan diri, untuk gendong kadang kalau dia nggak bisa jalan, untuk topang dia kalau dia lagi sakit. Dan itu dia secara spiritual, itu yang harus kita lakukan. Berapa dari hambanya, gembala-gembala besar yang badannya nggak semuanya besar, tapi bertingkah kayak orang besar, kayak CEO, yang nggak mau lagi turun untuk ngobrol sama jemaatnya, salaman aja dari jauh, kayak dilindungi dengan mobil anti peluru, kayak udah nggak ada lagi, udah tidak terjangkau. Gubernur aja ngasih nomor SMS ke semua orang. Saudara gubernur bukan, raja bukan, kok tinggal punyanya. Udah nggak terjangkau sama jemaatnya. Come on. Apa yang lagi kita bangun? Kerajaan. Lupa kita rajanya bukan kita. Ya kan? Dan gini, selama kita merasa superior, kita nggak akan mau ngobrol sama orang hal-hal yang penting, karena kita pikir dia, ya udahlah, susah lah. Orang ini susah, dia pasti fanatik. Udahlah, nggak usah ngomongin lah tentang Yesus. Binasa deh lo. Nggak, karena kita nggak peduli, kita ngerasa kita selamat sendiri, kita layak selamat karena kita Kristen. Itu dia, superiority itu akan membuat gini, kita lagi duduk sama tinggi nih sama orang itu, dan kita berasa di atas dia. Dan kita nggak berasa harus ngomong speak life, padahal kita punya privilege, kehormatan untuk ngomong, untuk tadi bisa ada pertobatan di situ.
Mungkin dia salah satu umat pilihan Allah yang kita nggak pernah tahu. Karena kita nggak pernah tahu, karena nggak ada tandanya orang yang dipilih Tuhan yang mana di jidat. Charles Spurgeon bilang apa? Maka kita beritain Injil ke semua orang. Karena kita nggak pernah tahu mana yang dipilih. Yang kita tahu cuma satu. Yesus pernah bilang di Yohanes 10, dombaku mendengarkan suaraku. Dan ada domba dari kandang lain. Kandang-kandang yang saudara pikir nggak bakalan denger apa yang Yesus bilang. Tapi pas kita ngobrol, Roh Kudus bawa untuk ngomong kemana, tiba-tiba dia dengerin apa yang Yesus bilang. Dan kita yang tadinya berpikir, nih anak ustadz ini gak mungkin mau dengerin gue ngomong tentang Yesus. Tapi ternyata dia domba dari kandang lain yang gembalanya juga Yesus. Ada kesempatan untuk itu. Ada kesempatan untuk itu. Terakhir, dan saya akan membawa kita merenung, mengingat beberapa cerita tentang contoh Jesus talk, aku bilang. Talk like Jesus, perbincangan Yesus. Di Yesaya 55 ayat 11, slide-nya boleh muncul itu. Lihat di sini. Seperti hujan turun dari langit dan tidak kembali. Ada sesuatu yang udah kita ucapin, nggak bisa kita tarik lagi. Ya kan, jadi pastikan yang keluar itu yang berguna, benar? Karena nggak bisa ditarik. Pastikan yang keluar yang dipimpin oleh Roh Kudus yang akan mengerjakan pertobatan, sesuatu yang profetik, sesuatu yang akan heal, restores, yang gitu. Seperti hujan turun dari langit dan tidak kembali, melainkan membasahi bumi, menyuburkannya, dan menumbuhkan tanaman-tanaman, memberi hasil untuk ditabur dan dimakan. Begitu juga perkataan yang kuucapkan tidak kembali kepadaku dengan sia-sia. Apakah perkataan yang kita ucapkan mengerjakan seperti perkataan Tuhan, seperti firman? Kalau Roh Kudus memenuhi kita, perkataan kita nggak akan jauh dari firman. Oke, orang selalu salut ada dari Ahok, apa dia mutip firman tanpa perlu sebutin alamat, dan orang nggak tahu itu dari Alkitab. Karena sebenarnya nggak perlu tahu juga orang bahwa itu dari Alkitab. Kalau itu dari Tuhan, itu akan mengerjakan seperti yang Tuhan mau. Lihat, perkataan yang kuucapkan tidak kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi berhasil melakukan apa yang kukehendaki dan mencapai segala yang kumaksudkan. Apakah perkataan kita punya maksud? Apakah perkataan kita punya tujuan, atau cuma sekedar basa-basi? Atau cuma sekedar perbincangan ngisi waktu sebelum sampai di tempat tujuan? Atau punya tujuan? Atau punya maksud? Karena firman Tuhan semuanya ditulis di sini, nggak ada satu titik atau satu kata, bahkan satu titik pun, satu koma pun yang nggak ada artinya, yang nggak ada maksudnya. Tuhan bermaksud. Dan karena dia bermaksud, kita diselamatkan. Dia bukan cuma yang iseng-iseng doang, Tuhan yang iseng-iseng, yang cuma ya oke lah. Semua perkataan dia intentional. Dan apakah perbincangan kita dengan maksud itu? Apakah sambil kita ngomong, sambil kita berdoa, Tuhan, Roh Kudus bimbing aku dong, aku pengen bisa ngomong sesuatu ke dia, biar kata-kata yang keluar ini gak sia-sia, dikatakan di udara gak sia-sia. Itu talk like Jesus. Aku akan membawa kita ingat dua kisah ini. Yang pertama di Yohanes 4. Ingat gak perbincangan Yesus dengan perempuan Samaria yang lagi ambil air di sumur? Menariknya perbincangan tadi aku udah sempat kutip. Kayak cuma ngobrol biasa doang. Kayak dia cuma mau minta minum. Tapi Yesus gak pernah iseng. Yesus gak pernah iseng, gak pernah dia gak punya tujuan. Dan tujuan dia bukan menyombongkan diri. Ya kan, saudara bisa lihat di situ di Yohanes 4, panjang sebenarnya perikopnya, tapi menarik banget. Panjang banget perbincangan, dan gini, dimulai dari dia pertama kayak mau minta minum doang. Terus tiba-tiba dia ngomong kayak, aku punya air yang kalau kamu minum kamu gak bakal haus lagi. Lu punya air, kalau punya air ngapain minta minum? Buat ngambil air aja lu gak punya, lu minta tolong gua. Air yang mana? Dia ngomongin satu lagi lah, dia ngomong bener-bener intentional banget, ngomongin air. Tiba-tiba dia lagi ngomongin sesuatu yang penting tentang air hidup. Tiba-tiba tuh perempuan nyombongin, dia ngerasa kayak, oh air hidup yang rohani. Saya juga punya agama sendiri pak. Dia gitu kan, tiba-tiba dia ngomong gitu kan, oh kalian kan orang Israel kan menyembah Tuhan di Yerusalem kan, kita di gunung ini. Dia ngomongin itu tiba-tiba ngomongin agamanya sendiri, karena ketika dia ngomongin sesuatu yang kekal, manusia akan berasa dia punya agamanya sendiri.
Untukmu agamamu, untukku agamaku, benar? Tiba-tiba dia ngomongin itu, dia lagi ngomongin agamanya, padahal Yesus lagi cuma ngomongin air hidup yang dia bilang, kalau lu minum lu gak akan haus lagi, sesuatu yang rohani. Tiba-tiba mereka langsung merasa, gue punya agama gue sendiri, dan tiba-tiba dia lagi ngomongin agama. Oke, terus Yesus ngomong terus, tetap merangsang terus, coba terus ngomong. Dan menarik, sebelum dia ngomongin tentang agamanya, Yesus udah kutik dosanya dia. Ya kan, tiba-tiba habis ngomongin air, terus tiba-tiba dia bilang, suami lu mana? Apaan tiba-tiba ke suami? Oke, dia bilang, oh tepat katamu. Oke, 5 yang sekarang aja, yang sekarang nih yang kelima nih aja bukan suamimu. Terus tiba-tiba dia langsung banggain agamanya, tiba-tiba dia ngerasa, oh lu ngutik dosa gue, emang lu sempurna? Gue juga punya agama, langsung dia pamerin agamanya dia. Terus Yesus ngomong lagi di Yohanes 4, jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang. Ketika dia ngomongin agama, tentang di mana mereka menyembah, cara nyembahnya yang kayak gimana, tiba-tiba Yesus ngomong kayak, percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Bukan masalah tempatnya, di bangunan apa, di bait Allah yang mana, bagaimana caranya, bukan itu lagi, tapi lebih tepatnya siapa yang kamu sembah. Dalam roh dan kebenaran bicara tentang siapa yang kamu sembah, benar-benar Tuhan atau bukan, karena banyak yang mengaku Tuhan, tapi apakah dia Tuhan betulan? Roh dan kebenaran bicara tentang benar nggak dia Tuhan ya? Dalam roh artinya sesuatu yang bukan cuma jasmani, sesuatu yang ritual, keagamaan badan, tapi sesuatu yang dari dalam sini, sesuatu yang roh. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Yohanes 4 ayat 22, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Oh tahu, dia lagi pamer, dia punya pengetahuan agama. Oh tahu Mesias kan? Ya tahu Imam Mahdi kan, yang itu kan, tahu itu sama persis kok kata-kata itu. Yang diurapi Kristus, Christ, the Messiah. Oh tahu kok, ntar juga kalau dia datang dia akan ceritain siapa yang kita sembah. Artinya apa? Dia tanpa sadar mengakui bahwa dia nggak mengenal siapa yang dia sembah, benar? Dia bilang nanti akan datang Mesias, saya tahu tuh, dia akan kasih tahu siapa yang kita sembah. Berarti dia melakukan ini selama ini, agamanya dia melakukan tanpa pengenalan kan? Saulus saja pernah kayak gitu, seorang yang disebut sebagai Saduki, seorang ahli Taurat. Saking beragamanya dia pikir kalau dia bunuh orang yang nggak beragama sama kayak dia melakukannya buat Tuhan. Dia itu teroris sebelum ada teroris, Saulus. Dan itu kan agama dia pikir melakukan yang benar. Tapi Yesus datang, dan ketika Yesus datang samperin dia, Saulus mengatakan sesuatu yang jujur dari mulutnya. Dia bilang, siapakah engkau Tuhan? Jadi selama ini dia beragama dari kecil, dia gak pernah kenal siapa Tuhan yang dia sembah. Makanya dia nanya. Kalau dia tahu ngapain dia nanya? Siapakah engkau Tuhan? Dan Tuhan menjawab siapa dia. Akulah Yesus. Akulah Yesus yang kau aniaya. Artinya apa? Kita harus punya keyakinan bahwa gini, setiap agama manapun, percayalah, aku juga pernah Kristen dari kecil dan gak kenal siapa Tuhan yang aku sembah. Tahu dong secara teori namanya Yesus, tapi aku gak benar-benar ngerti apa maksudnya. Apalagi yang beragama lain, saudara mesti gak usah diasumsikan, udah pasti gak kenal siapa yang dia sembah. Dan kita aja cuma tahu doang, tahu sama kenal beda loh saudara. Dan kita di sini belajar kayak gini dalam waktu yang sisa sebelum dia datang untuk mengenal dia. Karena gak kenal gak mungkin sayang, gak sayang gak bakal percaya. Gak percaya gak bakalan nyembah, gak nyembah gak bakalan masuk surga. Ngapain? Sebuah proses. Kata Yesus kepadanya, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan kamu. I am he. Akulah dia yang akan menerangkan siapa Tuhan yang sebenarnya. Akulah dia, akulah Mesias itu, akulah juru selamat itu, dan akulah Tuhan. Jika kamu tidak percaya bahwa aku adalah dia, kamu akan mati dalam dosa-dosa. Dan gini, satu lagi perbincangan yang menarik. Saya akan tutup dengan ini. Saya punya sekitar, tadi kan udah pengumuman segala macam ya, tinggal doa tutup berarti. Asik. Masih ada 7 menit. Gini,
Satu lagi perbincangan yang menarik adalah ketika Yesus bangkit dari kubur. Di Lukas 24 ada perbincangan perjalanan ke Emmaus. Sepanjang jalan murid-muridnya lagi galau. Saya nggak tahu tuh murid yang mana, nggak disebut namanya. Tapi lagi jalan sepanjang itu. Saudara bisa buka deh kalau saudara nggak percaya sama saya. Lukas 24. Ini salah satu menarik karena di sini Yesus kata-katanya menarik banget. Cuma nanya-nanya doang, kayak nggak ngajar, cuma nanya. Nanya awal-awal, nanya mancing-mancing, kayak pura-pura gila gitu. Padahal kan dia tahu kan, dia nggak perlu nanya sesuatu yang dia tahu sebenarnya. Tapi ini cara yang menarik. Gimana? Perbincangan seperti apa sih yang dipenuhi Roh Kudus? Perbincangan yang kita akan tahu bukan karena kita pintar, bukan karena kita jago menginjil. Nggak ada orang yang jago menginjil. Roh Kudus yang akan memampukan kita. Apa yang mesti dibilang? Kapan waktu ngomongnya? Lukas 24, Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Ayat 13, pada hari itu juga 2 orang murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem, dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka. Lalu berjalan bersama-sama dengan mereka, lihat join-join gitu. Nggak main join aja gitu. So asik banget kan? Tapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal dia. Yesus berkata kepada mereka, ngomongin apa sih? Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Kepo. Ya kan, kayak bukan urusan dia. Main join aja, terus nanya, ngomongin apa sih? So asik banget kan? Itu dia. Kadang dimulai dari situ. Penginjilan dimulai dari ketika kita bukan so asik tapi peduli sama yang apa yang sedang mereka percakapkan. Dengerin, berapa dari kita menginjil nampak kita nggak peduli lagi adalah masalah apa hidupnya, tau gak? Kita nggak nanya dia lagi di posisi mana, apa yang dia lagi rasa, kita langsung injil. Tahu nggak Yesus Tuhan? Hah? Apaan sih? Lu mesti percaya loh kalau lu masuk neraka loh. Apaan sih? Yang gitu, itu penginjilan yang macam apa? Nggak ada di Alkitab kayak gitu. Saudara mesti ngobrol dulu apa yang sedang kalian percakapkan, peduli dulu apa yang lagi dia apa ya? Lagi dia hidupi, lagi masalah dia tuh apa yang lagi diomongin, apa yang dia lagi tertarik. Mulai keluar dari sana. Tanya deh, Yesus aja nanya kok. Saudara sok tahu, nggak mau nanya kayak udah tahu gitu. Aku tahu loh, tuh suami lo yang kelima itu juga bukan suami lo kan? Kayak enggak, Yesus gak kayak gitu juga bentuknya. Bukan mental itu yang dia punya. Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka murah. Seorang dari mereka bernama Kleopas menjawabnya, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang nggak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Katanya kepada mereka, apakah itu? Apaan sih? Dia udah tahu orang dia. Mereka lagi galau gara-gara Yesus disalib terus mati. Itu yang mereka lagi ngomongin. Yesus udah tahu, terus dia nanya, lagi ngomongin apa sih? Terus bilang, emang lu doang yang nggak tahu ya apa yang baru terjadi belakangan di Yerusalem? Apa sih terjadi? Pancing terus. Karena sebelum dipancing gak bakalan curhat, saudara. Pancing terus biar kita tahu dia di posisi mana dan kita bisa apa. Roh Kudus akan kasih hikmat untuk ngomong di area yang penting. Sentuhlah dia tepat di hatinya. Akan ada tombol itu yang Roh Kudus akan bawa kita bisa nyentuh itu. Cuma pakai kata-kata ini, kata-kata yang kita dengan rela berdoa, Tuhan bimbing dong, gue pengen bisa speak life. I want to talk like you. Pengen bisa ngomong seperti Tuhan ngomong dulu, seperti Yesus. Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi berkuasa, lain-lain, tapi dihukum mati. Ayat 20. Padahal kami dahulu berharapkan bahwa dialah yang akan datang membebaskan bangsa Israel, Mesias yang bentuknya akan jadi raja. Tapi sementara itu telah lewat 3 hari, semuanya itu terjadi. Tapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Ayat 22, pagi-pagi buta mereka pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Yesus hidup. Beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat. 25, tiba-tiba Yesus langsung mulai otoritinya dia. Lalu dikatakan, hai kamu orang bodoh, betapa lambatnya hatimu sehingga kamu tidak percaya kepada segala sesuatu yang dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk dalam kemuliaannya? Lalu ia menjelaskan kepada mereka. Lihat nih, perbincangan ini perbincangan dalam perjalanan loh, saudara. Lihat Yesus, dia nggak pernah menyia-nyiakan satu detik pun dan satu kata pun yang keluar dari mulut dia. Nggak pernah. Dia nggak pernah menyia-nyiakan itu. Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa
Dan segala kitab Nabi ayat 32 ayat terakhir yang kita akan baca hari ini. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita? Apakah firman yang keluar dari mulut kita di tengah jalan adalah firman Tuhan? Karena cuma firman Tuhan doang yang menciptakan apa yang gak ada jadi ada, membangkitkan mereka yang mati tulang belulang. Seorang nabi pernah dibawa ke dalam satu lembah isinya tulang doang. Beberapa khotbah di youth, dikit banget orang yang udah kayak mati segan hidup tak mau. Pengumumannya cuma satu kata gini, guys, minggu depan kita masih ada loh guys. Masih ada. Gak ada kayak excited. Pokoknya tenang aja, pengumumannya cuma satu, minggu depan kita masih ada. Masih ada. Sedih banget, udah tinggal dikit. Dulu youthku juga kayak gitu, tinggal 7, bayangin. Yang pelayanan 4. Oke, musisinya 4, WL-nya 1. Di bawah cuma tinggal ketua sama sekretaris. Wakilnya lain gak bisa datang. 7 orang. Dan Tuhan bangkitin lewat apa? Sama. Bangkitin lewat apa? Sama seperti ketika seorang nabi dibawa ke lembah yang sia tulang belulang kering, super kering. Tuhan nanya sama dia. Ingat, saudara, kalau Tuhan nanya, dia bukan gak tahu. Bukan. Dia nanya sama nabinya, kira-kira bisa gak sih tulang-tulang ini hidup lagi? Terus nabi jawabnya harus benar, nabi gak boleh so tau kan? Menurut Ngana itu kalau Tuhan nanya jawab aja gitu, itu udah paling benar. Karena menurut bisa nggak kira-kira? Ya lu doang bisa nggak? Ya pasti bisa. Kalau apa? Dia disuruh ngapain? Suruh bernubuat, speak life, berfirmanlah kepada tulang belulang ini. Rasanya kayak orang gila kan? Ya nggak? Disuruh ngomong kayak ini mah nggak bakal denger apa yang aku bakal bilang. Tuhan, masa sih aku mesti ceritain tentang kau? Ketika Roh Kudus mau dorong kita, daging kita akan selalu ngeles untuk nggak menurut. Tapi Tuhan terus dorong, akhirnya tuh Nabi ngomong berfirman terus tuh bilang tulang-tulang itu berderak saling mencari tulang yang milik tubuhnya, bersatu dan mulai tumbuh dari tulang, terus mulai ada daging dan terus urat, terus tiba-tiba kulit, tapi masih mati. Dibilang tiba-tiba bangkit satu pasukan yang besar tapi masih mati. Tuhan bilang apa? Speak life. Ayo ngomong lagi, berfirman lagi, bernubuat lagi. Perintahkan kehidupan datang dari 4 penjuru mata angin, dan dia berfirman tiba-tiba kehidupan datang dari barat, timur, utara, selatan, nafas, dan mereka jadi satu tentara yang besar. Dan firman yang itu, saudara, yang kita punya kuasa, kita punya privilege untuk mengucapin dari mulut yang ini. Dari mulut yang mungkin pernah keluar sumpah serapah, dari mulut yang mungkin lebih enak ngomongin orang yang pernah berdosa dalam hal itu, tapi dari mulut yang ini kita bisa memberkati, kita bisa buat mujizat. Dengan dalam waktu yang sama, dalam perjalanan mungkin apapun yang kita ngomong, dengerin, jangan pernah ngomong sesuatu yang gak penting. Dan ini juga berlaku buat saya. Saya berdosa dari kita semuanya. Gue bilang 10 minggu ini kita akan dibombardir habis-habisan. Karena gini, Tuhan udah lama lagi kan gak bakal datang. Tuhan udah gak bakal lama lagi datang. Dia udah mau datang. Dan kita gak tahu kita punya berapa waktu untuk bisa ngomong sama papa kita yang belum Kristen mungkin, sama opa-oma kita yang mungkin belum sungguh-sungguh ikut Tuhan, sama orang tua kita yang mungkin masih gitu-gitu aja dalam ikut Tuhan, atau sama teman terbaik kita yang kita tahu belum percaya Yesus Tuhan. Kita nggak tahu kita punya waktu berapa lama. Kita nggak tahu nyawa kita nggak tahu, umur kita nggak tahu, dan apalagi kedatangan Tuhan. Yang jelas bukan September, kita nggak tahu. Mungkin sih, tapi nggak tahu, nggak ada yang tahu. Oke, jadi nggak usah tahu, tapi sebelum waktunya tiba. Biar dalam Yesus punya waktu itu 40 hari sebelum dia naik sorga, dia pakai tiap-tiap hari berulang-ulang kali mengajarkan tentang kerajaan Allah. Dan apakah itu kita lakukan? If we are the child of the king, and warga negara dari the kingdom, kita akan selalu membawa kerajaan Allah, akan lewat perkataan kita. Karena kita ambasador yang disebut sebagai duta besar kerajaan Allah. Kalau memang benar, artinya nggak bakal ada lagi waktu atau obrolan sia-sia yang keluar dari mulut ini. Udah cukup, udah terlalu banyak yang aneh-aneh, yang nggak penting, tapi itu dulu. Biar lewat hari ini kita memilih untuk speak life, karena kita punya potensi, kita punya privilege untuk melakukan itu. Yuk, mari kita berdoa. Tuhan, thank you buat waktu ini. Kami tahu Tuhan, kami tahu Tuhan, Roh Kudus ada di sini. Dari tadi kami rasain bahwa kami ditegur, kami dikoreksi, tapi juga kami di-encourage, dibuat berani untuk memanfaatkan waktu yang ada untuk bisa ngomong sesuatu yang membangkitkan hidup, membawa hidup seperti yang Kau Yesus lakukan. Dan kami berdoa, Tuhan, mampukan kami Roh Kudus untuk talk like Jesus, untuk pakai waktu yang ada, pakai kata-kata yang ada ini untuk seperti apa yang menabur di tanah yang mungkin udah kering dan gak mungkin ada pertumbuhan, tapi
Seperti Paulus bilang, aku menabur, Apolos menyiram, tapi Tuhan yang memberi pertumbuhan. Tuhan, biarlah kami percaya bahwa ketika kami menurut sama Tuhan, ketaatan kami akan membuahkan hasil. Hanya Engkau yang bisa mengerjakan segala sesuatu. Pakai kami Tuhan, pakai lidah mulut ini yang udah terlalu kotor, tapi udah Engkau sucikan dengan kematian-Mu, dan biar firman yang kami putuskan untuk keluar dari mulut kami, karena firman itu berasal dari hati kami. Biar firman yang kami dengar hari ini kami simpan di dalam hati kami, karena kami tahu ini berasal dari hati Tuhan. Biar apa yang dari hati, dari mulut akan keluar, mengalir aliran air hidup yang bisa diminum sama orang yang dengar, dan bisa membawa pertobatan dan keselamatan bahkan bagi dia. Kami percaya Tuhan, janji-Mu bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah, tapi tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Engkau yang berjanji bahwa kami yang di dalam Engkau akan melakukan hal-hal lebih besar dari yang Engkau lakukan. Dan kayak itu janji yang kayak terlalu muluk, tapi Engkau yang berjanji, Engkau yang memberi kemampuan, dan kami hanya alat-Mu biar waktu yang sisa dan berapa ribu kata lagi yang bisa keluar dari mulut kami bukan kata-kata yang sia-sia, bukan sumpah serapah, bukan gosip, tapi firman yang menghidupkan. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus kami bersyukur. Terima kasih Roh Kudus. Amin.